Diagnosis pada pasien ini, seorang bayi laki-laki usia 2 hari mengalami muntah kehijauan 2 jam setelah minum ASI. Bayi lahir kurang bulan dengan berat lahir 2100 gram. Pada pemeriksaan fisik didapatkan perutnya tampak distensi. Ibunya mengatakan bayi belum pernah BAB. Nah, berikut gambaran ronsen abdomen pasien. Dalam soal-soal seperti ini, kita harus membahas yaitu gambaran bubble appearance pada ronsen abdomen bayi. Nah, gambaran ronsen abdomen bayi terkait bubble appearance itu terdiri dari 3 macam ya. Kalau yang sering keluar di UKBPD itu pertama ada one bubble appearance seperti ini. Jadi bubble itu tampak seperti gelembung atau balon gitu ya di gambaran ronsen BNO atau abdomen pada pasien. Nah, kalau satu itu disebut one bubble atau single bubble. Kalau double bubble itu artinya ada 2 gambaran seperti balonnya, di mana 2 ini adalah satunya punya duodenum dan satunya lagi punya lambung. Biasanya kalau yang one bubble, ya tadi itu satunya itu adalah yang punya lambung. Lalu ada gambaran yang ketiga yaitu yang triple bubble. Triple bubble itu terdiri dari jejunal, duodenal, dan gastrik atau lambungnya. Nah, apa diagnosis kalau misalkan kita menemukan gambaran radiologi bubble appearance pada pasien-pasien pediatrik biasanya? Yaitu diferensial diagnosis yang sering keluar di UKMPPD. Di sini dari mesh point ada dari one bubble ada atresia pylorus, ada stenosis pylorus. Dari double bubble bisa atresia duodenum dan stenosis duodenum. Kalau triple bubble seringnya adalah atresia yeyunum. Nah, di sini perbedaannya apa? Kalau misalkan atresia itu sudah terjadi adanya blocking total atau obstruktif komplit. Sedangkan kalau stenosis itu adalah obstruksi yang belum komplit atau incomplete. Dari kondisi struktural yang terobstruksi secara sempurna atau komplit, kita akan mendapatkan gejala pada pasien itu dia tidak pernah bisa BAB misalkan, dan setiap diberi makan pasti akan muntah gitu. Sedangkan kalau yang stenosis, karena dia sifatnya incomplete, ya pasiennya itu masih bisa mengeluarkan sedikit BAB dan bisa muntahnya itu tidak seberat dari yang atresia. Kalau atresia juga dia itu lebih sering mengenai bayi-bayi yang baru lahir. Jadi karena dia itu memang masalah kongenital dari sebelum lahir, jadi dia sifatnya itu lebih pada bayi-bayi yang baru lahir. Kalau stenosis dia cenderung bisa pada usia lebih lanjut gitu, karena terkait keluhannya juga tidak seberat yang atresia gitu. Lalu kalau dari segi gambaran bubble appearance ini cukup dilihat dari radiologinya tadi itu, yaitu ada yang one bubble, double bubble, dan triple bubble. Jika kita sudah mengenali ada berapa dari jumlah gelembung atau jumlah balon yang ada di radiologinya, kita selanjutnya tinggal menentukan apakah dari gejala klinisnya pasien itu masih bisa BAB atau tidak. Lalu apakah dia masih bisa makan sempurna atau tidak gitu. Kalau dia tidak bisa sama sekali BAB, setiap beri makan muntah, kemungkinan dia mengalami atresia karena terjadinya obstruksi secara komplit atau sempurna. Sedangkan kalau misalkan pasien dikeluhkan BAB-nya masih bisa tapi keluar sedikit-sedikit, nah itu kemungkinan karena yang stenosis. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan letak di mana obstruksinya itu berdasarkan muntahan. Berdasarkan muntahan, kita bisa lihat muntahannya itu apakah dia yang bilius atau kehijauan ataupun yang non-bilius. Kalau bilius, dia itu kemungkinan letak obstruksinya itu sudah melewati ampula of Vater atau disingkat AOF ya. Kalau dia non-bilius, kemungkinan dia belum melewati ampula of Vater gitu. Nah, kenapa? Karena warna kehijauan dari muntah itu terbentuk dari sekret empedu yang dikeluarkan dari jalur ampula of Vater tersebut gitu. Jadi kalau misalkan bayi muntahnya cenderung berwarna kehijauan, kemungkinan dia
sudah melewati struktur ampul ovator tersebut, yang mana artinya dia berada di daerah duodenal ke atas atau duodenal ke bawah, maksudnya ke arah duodenal ke bawah ke arah kolon ke sana gitu. Kalau misalkan dia muntahnya masih non bilius atau tidak kehijauan, kemungkinan dia letak obstruksinya itu masih di atas dari duodenal tersebut gitu ya, karena dia bagian yang belum dilewati oleh ampula ovator gitu. Sedangkan kalau atresia esofagus tadi dia akan memberikan gambaran seperti ini, yaitu adanya dari selang NGT yang dicoba untuk dipasang akan menimbulkan fenomena disebut dengan coil spring NGT. Jadi NGT-nya itu melipat ke atas gitu ya. Dan keluhan klinisnya juga biasanya pasiennya itu jadi lebih sering mengeluarkan air liur, sama sekali tidak bisa diberi minum, dan lain-lain. Nah, pada gambaran soal kita menemukan tadi adanya double bubble appearance ya. Dan keluhannya itu adalah pasiennya tidak bisa BAB sama sekali, kemudian tidak mengeluarkan BAB sama sekali maksudnya, kemudian juga muntahnya kehijauan, kemudian dia juga dari segi usia lahirnya dia masih cenderung masih awal-awal masa setelah kelahiran gitu ya. Jadi dia itu lebih yang ke atresia duodenum gitu. Faktor resikonya bisa dari polyhydramnion, bisa dari prematur, bisa dari IUGR, dan lain-lain. Banyak dari faktor-faktor kongenital secara umumnya. Tata laksana bagi dokter umum adalah kita harus melakukan dekompresi ataupun mengeluarkan tekanan yang berlebih di dalam intestinal atau mengamankannya dan mengeluarkannya lewat selang NGT gitu ya. Dan kita juga memberikan cairan intravena, tujuannya adalah untuk keperluan rehidrasi, karena kita tahu bahwa pasien tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup akibat adanya sumbatan di saluran pencernaannya tersebut. Jadi kita lihat kembali soalnya, yaitu seorang bayi laki-laki 40 jam mengalami muntah kehijauan, kemudian setelah minum ASI, bayi lahir kurang bulan, dengan berat lahirnya rendah, kemudian perutnya tampak distensi, dan ibunya mengatakan bayi belum pernah BAB gitu ya. Jadi dari gambaran ronsennya juga kita menemukan double bubble appearance, ada dua gambaran seperti gelembung di sana. Maka diagnosisnya di sini adalah D atau atresia duodenum.